Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zaira Rahmawati dari kelas 10 Tata Busana 3. Di sini saya akan menjelaskan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wakina, dan Khairul Saleh, dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Teks proklamasi disusun di rumah Jiao Kisiong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis 16 Agustus 1945 sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pas tengah malam mereka sampai di Jakarta. Keesokan harinya, pas tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Syaki Malik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Yang kedua, penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno disusun oleh tokoh penting nasional, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah ini ditulis tangan sendiri oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Syaki Malik. Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal untuk membicarakan tentang proklamasi. Sayangnya, Nishimura melarang Soekarno dan Hatta menggelar rapat PPKI terkait kemerdekaan. Menyadari hal tersebut, kedua tokoh penting ini sadar bahwa mereka harus melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan Jepang. Perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di ruang makan Laksamana Maeda. Penyusunan melibatkan 3 tokoh penting nasional, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarani, Sudiro, dan BM Diah. Setelah perumusan naskah, teks proklamasi tersebut diketik oleh Syaki Malik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kemudian teks tersebut digandakan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan naskah proklamasi di depan seluruh rakyat Indonesia, dibarengi dengan pengibaran bendera pusaka dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Melalui peristiwa bersejarah ini, Indonesia resmi menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Yang ketiga, apa isi teks proklamasi? Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah dari Farad bin Zaid bin Awad Marta di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan Belanda dengan warga sipil pro-Belanda. Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan negara Indonesia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengaku tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, yang ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden, berturut-turut setelah proklamasi dibacakan. Keempat, penyebaran teks proklamasi tersebar sampai ke seluruh Indonesia. Tersebarnya proklamasi dengan berbagai cara dan secara bertahap mencapai seluruh wilayah Indonesia, serta respon daerah saat menerima proklamasi adalah soal yang penting untuk merekam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan dukungan rakyatnya untuk NKRI. Berikut beberapa cara untuk penyebaran proklamasi kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Pertama, melalui radio. Yang kedua, melalui surat kabar. Ketiga, melalui berita Yosima. Dan yang keempat, melalui berbagai sarana lainnya. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun cara penyampaiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.